Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video pembahasan gelombang bunyi ya dari fisika 20. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita membahas gelombang bunyi tapi kita tidak membahas tentang pipa organa. Terus ada bahasan kedua itu adalah efek Doppler, dan pembahasan ketiga itu adalah taraf intensitas. Oke, langsung aja kita akan membahas 3 subbab kelanjutan dari gelombang bunyi, walaupun yang mendekati yang masih erat kaitannya tentang gelombang yaitu di pipa organa. Nanti kita akan membahas tentang dawai atau senar juga. Langsung aja saja kita pembahasan yang pertama itu tentang pipa organa. Nah, tentang instrumennya ya, misalnya ada dawai, ada pipa organa terbuka, pipa organa terbuka, kita singkat POB, dan pipa organa tertutup, kita singkat POT gitu ya. Ini saya kecilin dulu. Nah, untuk nada dasar ini saya geser dulu. Misalnya nada dasar itu terjadi ketika bentuk gelombangnya seperti ini. Berarti N-nya itu berapa? N-nya itu adalah setengah ya. Nah, untuk pipa organa terbuka, kedua sisinya itu aplikasinya seperti apa? Misalnya seruling ya, keduanya misalnya terbuka, itu gambarnya seperti ini. Nah, N-nya berapa? N-nya juga setengah. Kenapa dia setengah, ini juga setengah? Ingat, kita materi gelombang sebelumnya yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ketika di bagian ini saja nih, berarti kan dia setengah. Atau dari sini ke sini itu setengah juga ya. Berarti misal kalau misalnya tertutup, dia gambarnya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti N-nya berapa? Dia seperempat. Kok seperempat? Ya, bayangin aja ada gelombang. Bagian di sini saja nih ya kan, bagian yang atasnya aja, bawahnya jangan dihitung ya. Salah satu gitu lah. N seperempat itu nada dasar. Kemudian nada atas pertama. Nah, nada dasar sebelum itu ini ada L gitu ya. Di sini juga misalnya L, panjang si pipanya ini juga ada L gitu, panjang L. Nanti kita terapkan hubungan sama si lambda. Nah, untuk nada atas pertama itu gambarnya kita tinggal nambah simpul aja, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini gambarnya agak jelek ya. Nah, ini N nya berapa? N nya 1. Nah, dia juga sama, nambah simpul. Tadi simpulnya cuma 1 seperti ini, terus kita nambah lagi, jadi simpulnya jadi ada 2. Dia N nya berapa? N nya 1 juga. Kok 1 ya? Seperti gelombang yang sebelumnya kan, misalnya ada bentuk gelombang seperti ini. Nah, dari puncak ke atas, puncak antar puncak ke puncak, N nya 1 ya. Terus ketika dia pipa organa tertutup, dia itu misalnya seperti ini, dia nambah 1 simpul lagi. N nya berapa? N nya 3/4 ya. Dari sini sini setengah tambah 1/4, 3/4. Oke. Nah, dan seterusnya. Jadi setiap dia nambah satu simpul, maka kita asumsikan nadanya juga naik. Berarti nada atas pertama, nada atas kedua. Kalau nada atas kedua, misalnya kedua ya, kita gambar lagi kan, misalnya kayak gini. Ini gambarnya agak oke, mudah-mudahan bener ya. Nah, kan nambah simpul, tadinya kan simpulnya di sini anggap aja dari ujung ke ujung, ini 1 2 3 nambah
1 2 3 4 ya kan, berarti ini nada atas ke 2, dan begitu juga untuk POB. Nah, untuk POB sama, ini nada dasar, terus nada atas pertama dan nada atas kedua. Nah, simpulnya nambah lagi kan. Begitu juga untuk yang tertutup. Yang tertutup nada dasar pertama, ini saya geser dulu. Nada dasar pertama, terus nada dasar ini tadi nada dasar pertama, terus nada dasar kedua gitu ya. Nambah satu simpul lagi. Nah, ini saya kecilin dulu. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa untuk rumus dari dawai dan POB itu sama, sementara dari POT itu berbeda. Nah, hubungannya sama lambda apa? Kita tahu rumus lambda. Saya turunin lagi. Untuk nada dasar, gimana ya, di atas kali ya. Lambda sama dengan L atau S per N ya. Sebelumnya seperti itu. Jadi lambda N nya kita masukin setengah, jadi L per 2, maka 2 nya kita naikkan aja ke atas ya, jadi lambda 2L. Sementara ini lambdanya sama dengan L, dan ini N nya berapa nih? N nya 1,5 ya, 1,5 atau 3 per 2, jadi lambdanya sama dengan 2L per 3. 2L per 3 ya, bener nggak? Ini 1,5. Oke, lambdanya 2L per 3. Sementara dia lambdanya sama dengan berapa? Ini 4L ya. Kan L dibagi 1/4 kan. Jadi 4-nya naik ke atas. Sementara ini kan 3 per 4. Jadi lambdanya sama dengan 4L per 3. Sementara yang bagian sini N-nya tadi berapa? 1/4 itu 5 per ini ya, 5 per tunggu, ini 1/4 ya, 5 per 4 ya N nya, berarti lambdanya sama aja 4L per 5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan rumusnya ya, rumus untuk frekuensi. Sebelumnya kita udah belajar bahwa rumus kecepatan adalah lambda kali frekuensi kan, rumus utamanya. Tapi kalau kita mencari frekuensi adalah V dibagi dengan lambda. Ini rumusnya ya, V dibagi dengan lambda. Oke, jadi kita bisa tulis frekuensi sama dengan V dibagi dengan lambda. Nah, kita tulis V-nya kita pisah, dan rumus lambda ini berdasarkan parameter yang ada di sini. Nah, lihat di sini awalnya 2L, terus L, terus 2 per 3L, maka rumusnya kita bisa tulis N tambah 1 dibagi dengan 2L. Kenapa kayak gitu? Bentar, biar lebih paham saya jelasin asal usulnya. Berarti frekuensi sama dengan lambdanya kan dia awalnya ada L nya ya, L nya di bawah, terus ada 2 di sini kan, ada 2, terus ini ada V. Nah, ini nambah terus nih. Ketika nada dasar dia cuma 2L, berarti 2L di sini ada 1 berarti ya. Ketika ini nada dasar, terus ada nada atas pertama, berarti F sama dengan 1 per 2L, dia L aja ya, L di sininya V. Nah, ini ada 2, di sini ada 1. Nah, ini kita bisa tambahkan, di sininya ada N gitu loh. Ini tetap ada 2, di sini ada N plus 1. Misalnya N1, 1 tambah 1 kan 2 gitu ya. Yang dimana asalnya tadi 1 per L kali V kan, 1 per L kali V. Tapi kita bisa buat rumus jadinya itu seperti ini. Setiap dia nambah nada dasar itu kita anggap N-nya, dimana N itu nada dasar, N-nya sama dengan 0. Nada atas pertama itu
itu n-nya sama dengan 1 dan nada atas seterusnya, misal kedua itu n-nya sama dengan 2 dan seterusnya gitu ya. Ini rumus jadinya nih, rumus jadi untuk dawai dan POB ya. Untuk dawai dan POB ini saya kasih warna merah. Itu untuk dawai dan POB. Adapun untuk POT kita bisa buat rumusnya sama, berarti frekuensi sama dengan V per lambda, dimana lambda awalnya dia itu adalah 4L ya, berarti 4L. Nah ini 4L, ini 1. Ketika dia nada atas pertama, berarti F sama dengan ini masih 4L, ini V, ini 3. Nah ini nada atas pertama nih, nada atas pertama. Terus ini nada atas kedua, atas kedua, nada dasar ini, maaf, nada dasar. Nah ini 1, terus ini 2. Berarti kita bisa simpulkan rumus jadinya ya, F sama dengan 2N tambah 1 bagi 4L kali V gitu loh. Nah ini rumus jadinya untuk POT. Oke, ini untuk POT. Nah, dimana misalnya kalau nada dasar ya, nada dasar kan berarti n-nya 0. Nih, nada dasar n-nya 0. Ketika 0 tambah 1 sama dengan 4 per L dikali V itu adalah kecepatan, L itu panjang dawai pipa organanya. Nah itu adalah rumus dari POT. Itu kita dapat ringkasannya. Ini bisa diterusin ya sampai nada kesekian gitu ya. Oke, itu rumus jadinya. Itu untuk dawai dan pipa organa terbuka dan tertutup. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya sudah siapkan soal latihan. Oke, misal ini bisa saya coret-coret misal. Nah, pipa organa tertutup ditiup secara bersamaan, berarti diketahui ada POT dengan POB, sehingga keduanya menghasilkan resonansi. Ini ada kata-kata resonansi. Kalau resonansi artinya adalah frekuensinya sama, baik POT ataupun POB-nya. Nah, resonansi pada nada atas keempat berarti N-nya sama dengan 4. Nada atas keempat cepat rambat di udaranya, ada V-nya. Kita tahu V-nya 340. Jika panjang pipa organa tertutup, ini L-nya ya, L-nya sama dengan 45 cm, maka panjang pipa organa terbuka itu adalah berapa? Nah, di sini keduanya menghasilkan resonansi pada nada atas keempat, berarti N di sini juga 4. Hati-hati, kadang di sini misalnya nada atas ketiga, sementara pipa organa terbukanya nada atas keempat, bisa beda, bisa sama. Nah, karena frekuensinya sama, berarti frekuensi pada POT sama dengan frekuensi pada POB gitu ya. Rumusnya kita tulis tadi, POT itu adalah 2N tambah 1 dibagi dengan 4L sama dengan N tambah 1 bagi 2L. Sebenarnya ada V-nya ya, dia tuh misalnya ini saya hapus dulu nih, dia ada V-nya nih, ada V sama dengan V. Karena dua-duanya pipa organa atau dua-duanya misalnya seruling, kan dia kecepatannya sama, maka kecepatannya boleh kita coret gitu ya, boleh kita coret. Jadi kita tinggal masukin aja 2 kali 4 tambah 1 dibagi 4 kali 45 sama dengan 4 tambah 1 bagi 2 kali L gitu ya. Nah ini jadi yang tersisa yang di atas itu 2 kali 4 8 tambah 1 9 bagi 4 kali 45, ini 45 sama dengan 5 per 2 kali L. Ini boleh dicoret nih, boleh dicoret, ini boleh dicoret ya. Ini sisa 2
9, 2 kali 45 kan 90 ya, 90 terus dibagi 9 ya, gampangnya jadi L sama dengan 5 dikali 90 dibagi 9 ya, coret. Nah, kita dapat L nya sama dengan 50. Nah, itu ya, semoga mudah dipahami. Nanti jika ada yang salah dari hasil saya tolong dikoreksi. Oke, ini contoh, misalnya contoh 1 ya, contoh 1. Terus contoh 2, ini angkanya nggak berurut karena saya ngambil dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, contoh 2 ini saya coba gunakan area lain agak luas gitu. Misal saya ambil gambarnya. Nah, ini contoh 2, sepotong dawai yang panjangnya 80, berarti diketahui yang kedua misalnya. Nah, ini contoh. Nah, di sini aja ya, diketahui L-nya sama dengan 80 cm dan masanya adalah 16 gram. Biasanya kita ubah nanti dalam kilogram atau 16 per 1000 kilogram. Kedua ujungnya apa nih, dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan gaya itu ya, ada F nya itu adalah 800 Newton. Frekuensi nada atas ke 1, nada atas ke 1 berarti N nya sama dengan 1 yang dihasilkan. Untuk dawai itu sama dengan POB, rumusnya itu N tambah 1 dibagi 2L kali V kan. N nya 1 ditambah 1, 2 panjangnya 80 sama aja 0,8 ya, 0,8 kita ubah ke meter ya, 0,8. Nah, kecepatannya nggak ada. Oke, kita cari maka rumus yang pada pembahasan video fisika 20 itu udah dijelaskan. Ada rumus kecepatan pada senar itu atau pada dawai itu bisa F kali L dibagi dengan M ya. Berarti frekuensinya tegangannya itu adalah 800 kali L nya itu 8 per 10 boleh ya, 8 per 10 0,8 sama aja, dibagi masanya itu 16 per 1000. Nah, 1000 nya kita naikkan aja ke atas ya, 1000 nya kita naikkan ke atas, ini kan 16 per 1000, 1000 nya kita pindahin ke sana. Oke, ini kita coret, ini coret, ini 2, maka kecepatannya kita dapat 2 kali 8 16, ini nolnya ada 4, 1 2 3 4, maka kita dapatkan 16 itu 4 ya, jadi 400 kecepatannya. Oke, terus kita masukin saja di sini 400 atau 2 per 1,6 atau boleh juga 2, ini 8 per 10 misalnya, ini 8 per 10 kali 400. Nah, 10 nya ini sebenarnya boleh naik ke paling atas ya, bukan dicoret, coret atau 4000, nih 10 nya bisa naikin ke sana, 4000 per 8. Jadi kita dapat, sama-sama kita bagi ya, ini 40 500 ya dapat ya, nggak ada yang salah nggak nih? Ini 2 L nya 0,8 benar, kecepatannya 16 itu iya 400. Tunggu, ada yang salah, diakarin benar. Oh iya, maaf, di sini salah ya. Saya hapus dulu nih, error di kecepatannya. Ini bukan 400. Ini saya ulang ya. Misalnya di sini tadi berapa ya? 10 ya. Ini coret, duanya bukan di atas harusnya ya. Duanya itu di bawah. Ini kan 2 gitu ya. 2 coret. Jadi dapatnya 40.000. Kalau diakarin itu adalah 200 ya. Nah, ini kita masuk ke sini aja nih 200. Ini saya rapikan lagi, maaf. Oke, ini saya rapikan.
Nah, maka di sini 2/2 kali 8, 10-nya kita naikin aja ke atas ya, dikali 200. Ini coret-coret, ini sama-sama kita bagi bagi 2 misalnya, atau dibagi 2 itu 4, ini tuh 5, ini coret-coret dibagi 4 itu ada 5, jadi jawabannya adalah 250. Nah, oke, itu pada dawai. Nah, ini dawai piano juga sama cara mengerjakan, kurang lebih sama ya untuk nomor 10. Mencari maka frekuensi nada dasar. Untuk rumusnya ini anggap aja soal nomor 3 nih ya. Berarti yang ketiga ya rumusnya sama kayak tadi, berarti frekuensi sama dengan N tambah 1 dibagi 2L kali V, dimana nada dasar dia itu yang diminta adalah nada dasar. Kalau dia nada dasar berarti N nya 0 ditambah 1, panjangnya udah meter ya, setengah meter atau 0,5 atau 2 nih, 2 dikali 0,5 ini saya rapikan, berarti 2 kali 0,5 dikali kecepatannya nggak ada. Nah, kita cari lagi kecepatannya, maka rumus yang akar F kali L dibagi dengan M, berarti akar F nya di situ di soal 200 Newton nih F nya nih. Panjangnya setengah meter, kita tulis setengah begini aja ya. Sementara masanya 10/1000 atau 1000-nya kita naikin ke atas juga nggak apa-apa, 1000 di sini. Nah, ini coret aja, ini coret-coret, jadi akar 1 tuh 2 3 4, maka akar dari 10.000 adalah 100. Ya, kita masukin ke sini kan. Oke, 100. Jadi udah pasti 2 kali 0,5 itu 1 kali 100, maka jawabannya adalah 100 Hz. Oke, mudah ya. Nah, itu adalah cara penyelesaian pada soal-soal yang berkaitan tentang pipa organa atau dawai. Oke, selanjutnya kita masuk subbab bahasan baru. Jadi rumusnya yang utama tuh 2 ini, diingat ya. Selanjutnya kita masuk di rumus tentang taraf intensitas, atau sebelum ke taraf intensitas kita masuk ke efek Doppler dulu mungkin ya. Yang kedua kita masuk tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler itu analoginya itu seperti ini. Misalnya ini ada sumber bunyi loh, sumber bunyi yang memancarkan bunyi nyiung-nyiung gitu loh. Dia bisa aja ada pergerakannya ya kan, sumber bunyi. Ini gambarnya agak aneh, berarti nanti ada kecepatan sumber, terus ada frekuensi sumber, terus misalnya ini ada orang ini bisa diam, bisa bergerak, berarti ada kecepatan pengamat, ada frekuensi yang didengar sama si pengamat, dan yang jelas ada frekuensi kecepatan udara. Maka rumusnya frekuensi pengamat adalah frekuensi kecepatan udara plus minus kecepatan pengamat dibagi kecepatan kecepatan udara plus minus kecepatan pengamat kecepatan sumber dikali frekuensi si sumber. Ini kan frekuensi sumber. Nah, ini rumus utamanya, dimana tanda plus itu menandakan si pengamat mendekat ya, mendekat. Sementara minus itu menandakan si pengamat menjauhi sumber. Nah, sementara yang bagian bawah sini tanda plus menandakan dia itu menjauh, si sumber menjauh, dan tanda minus menandakan mendekat. Atau gampangnya gini, plus itu misalnya pahala, P-nya itu adalah pahala ya, P-nya itu adalah pahala.
Misal kalau kita mendekati pahala perbuatan baik itu positif ya, tapi kalau kita menjauhi pahala berarti kan sifat buruk, berarti dia negatif. S-nya apa? S-nya itu adalah setan gitu ya. Ketika kita mendekati keburukan atau setan itu kan berarti mendekati negatif, sementara kita menjauhi keburukan itu tandanya positif, itu gampangnya. Nah, langsung aja ke contoh soal misalnya yang sudah saya buat. Nah, ini kita cari soalnya mana ya. Oh, di sini belum ada. Universitas. Nah, oke, ini saya udah siapkan contoh latihan soalnya untuk efek Doppler ya. Ini saya crop dulu. Jadi saya coret misal seperti ini. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan. Jadi ada P sumber itu 40 meter per second sambil membunyikan sirine ya. Pak tahu sumbernya dari mana? Karena dia di sini membunyikan sirine dengan frekuensi sumber adalah 400 atau 4000 Hz ya. Yang berlawanan dengan seorang pengendara. Misalnya di sini gambarnya agak jelek ya. Ini ada ambulan, dia bunyikan sirine. Terus dengan kecepatan 40 yang berlawanan arah dengan pengendara beca. Aduh, gambar beca saya juga agak susah. Anggap aja beca seperti ini gitu ya. Misal ada beca yang kecepatannya adalah 5 meter per second berlawanan. Jika kecepatan udara sama dengan 340, maka frekuensi bunyi sirine yang didengar si pengendara. Berarti frekuensi pengamat yang ditanya ya. Rumusnya tadi frekuensi pengamat adalah kecepatan udara plus minus kecepatan si pengamat dibagi kecepatan udara plus minus kecepatan sumber kali frekuensi sumber. Nah, ini maka ini ya. Oke, kita masukin aja frekuensi pengamatnya, kecepatan udara 340. Nah, ini plus apa minus? Karena dia mendekati si pengamat, mendekati ya, berarti dia plus 5 dibagi dengan 340. Karena si sumbernya mendekati yang bawah nih, kalau mendekati tadi apa? Minus ya, minus 20 kali 4000. Nah ya, kita dapat 145 dibagi 300 dikali 4000. Nah, ini 0 coret, ini coret, nah, tinggal 345 dibagi dengan 3 adalah 115 dikali 40 ya, didapat jawabannya 4600. Oke, 4600 yang ini ya. Nah, oke, itu rumusnya untuk efek Doppler. Misal, Pak, bagaimana kalau misalnya ada kecepatan angin? Nah, kecepatan angin mempengaruhi nggak? Dia mempengaruhi ya. Jadi kalau ada kecepatan angin, rumus efek Doppler itu frekuensi pengamatnya berubah menjadi kecepatan udara plus minus kecepatan si pengamat, kecepatan angin nih, kecepatan angin dibagi kecepatan udara plus minus. Tunggu, ini saya turunin dulu. Oke, ini kecepatan udara plus minus kecepatan angin dikali, ini panjang ya, ini panjang, ini sama dengan kurung ini plus minus kecepatan pengamat plus minus kecepatan sumber kali frekuensi pengamat. Nah, pengamat, frekuensi sumber, maaf, sumber, ini pengamat. Nah, hanya di sini penambahan kecepatan angin. Nah, kecepatan anginnya plus minusnya bergantung pada apakah
dia tuh si anginnya searah dengan arah sumber ke pengamat. Kalau dia searah sumber ke pengamat berarti dia pakai plus ya, karena akan semakin cepat. Tapi kalau kecepatan anginnya berlawanan dari sumber ke pengamat, maka kita pakai minus. Nah, itu untuk rumus ketika ada kecepatan angin. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi pelayangan? Misalnya terjadi pelayangan di pelayangan. Nah, terjadi pelayangan terjadi ketika ada dua sumber bunyi. Jadi delta F sama dengan ini kita mutlakin F1 plus F plus lagi minus ya. F1 minus F2. Nah, bisa aja misalnya contoh kasusnya itu di sini ada mobil polisi, misalnya mobil polisi itu sedang membunyikan frekuensi frekuensi 1, terus ini ada si pengamat di sini, terus ada mobil lain yang mendekat gitu loh. Sama dia membunyikan sirine juga gitu loh. Nyung 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 gitu kan. Nah, berarti untuk F2-nya itu dicari dengan rumus efek Doppler yang tadi, nanti tinggal dikurangin gitu ya. Nah, itu terjadi pelayangan. Oke, pembahasan terakhir yaitu tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas. Nah, kita ke intensitas dulu. Intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi sendiri di daya persatuan luas ya. P-nya itu adalah daya. Jadi satuan intensitas bunyi itu adalah watt per meter persegi ya. Nah, dimana A-nya ini ingat luas, dan luasnya itu kita pakai luas permukaan seperti bola. Kenapa seperti itu? Misalnya ada suatu sumber bunyi, nah dia itu bergeraknya benar-benar seperti bola ya, seperti bola, berarti dia 4 pi r kuadrat. Nah, jadi dia itu intensitas itu akan sebanding atau berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Kadang ada tipe soal itu yang dibandingkan intensitas ketika bendanya jaraknya misalnya R1 ini, terus ini sumbernya gitu loh, sumbernya, terus jaraknya itu dijauhkan gitu loh, jaraknya dijauhkan, ini R2, berapa intensitas yang didengar di sini gitu kan. Nah, berarti dia bisa juga pakai rumus I1 per I2 atau dibalik juga Bapak I2, terus ininya I1. Oke, ini belum saya kecilin. I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, bisa pakai yang ini, atau bisa juga intensitas sendiri itu bisa I sama dengan dia berhubungan dengan frekuensi dan amplitude, berarti 2 V kali V kuadrat kali F kuadrat dikali A kuadrat dikali rho itu massa jenis udara dikali kecepatannya. Nah, bisa juga pakai yang ini, tapi A di sini adalah amplitude ya, amplitudo, sementara A yang ini adalah luas. Nah, jadi kalau dia berhubungan dengan amplitude, ini saya kecilin dulu, berhubungan dengan amplitude, maka I itu akan sebanding dengan amplitudenya. Jadi kalau dia berhubungan dengan amplitude itu misal I2 per I1 sama dengan A2 kuadrat per A1 kuadrat. Nah, itu ya kalau dia berhubungan dengan amplitudo. Oke. Itu tentang intensitas. Adapun taraf intensitas, taraf intensitas itu adalah TI, dimana rumusnya itu 10 log I per I0, dimana I0 adalah intensitas ambang yang besarnya itu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, bagaimana kalau misalnya dihubungkan dengan
misalnya ada satu mobil bunyi intensitas, oh ya, satuan intensitas sendiri adalah desibel ya, dia satuannya adalah desibel. Misalnya satu buah mobil bunyi taraf intensitasnya adalah 10 desibel, ketika 100 berbunyi bersama itu berapa desibel? Maka rumusnya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. 10 log N. Nah, itu kalau berhubungan dengan jumlah. Tapi kalau misal dihubungan dengan jarak gimana? Jadi bisa juga TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 dikuadratin. Nah, bisa juga pakai rumus ini. Atau ketika dua-duanya ada, ketika jumlahnya diubah, terus ketika jaraknya diubah, maka rumusnya menjadi TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 gitu ya. Aduh, ini saya perbaiki dulu. Nah, ini N2 per N1 dikurang 20 log R2 per R1. Nah, ini cara langsungnya ya, kalau misalnya dua parameter itu digabung, ketika jaraknya diubah, jumlahnya diubah. Tapi kalau misalnya salah satu yang diubah, misalnya jaraknya, kita pakai yang ini. Kalau misalnya hanya jumlahnya yang diubah, itu kita pakai ini langsung. Oke, itu tentang taraf intensitas ya, dan intensitas. Ini coba saya kecilkan. Nah, adapun contoh soal, misalnya di mana ya? Nah, ini contoh soal. Nah, ini agak buram. Saya ambil di sini bahasnya. Oke. Nah, misal ini anggap aja nomor 1, ini saya ganti ya, ini jadi nomor 2, ini jadi nomor 3. Dari nomor 1 ini saya baca Sunio mula-mula berada pada jarak 3 meter, R1 sama dengan 3 meter dari sebuah sumber bunyi, mendengar bunyi dan dengan intensitas I1 sama dengan I dan amplitudonya A, A1-nya sama dengan A. Terus bila Sunio bergerak menjauh hingga jaraknya R-nya menjadi R2 ya, R2 menjadi 15, maka intensitas dan amplitudonya itu menjadi berapa? Nah, ini mudah karena intensitas ya dipengaruhi sama jarak, berarti kita pakai I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R1 R2 kuadrat ya. Kita masukin I1, I2 nya biarin, I2, I1 nya itu kita pindahkan ke sana aja ya. Berarti R1 nya tadi berapa? R1 nya 3 per 15 dikuadratkan dikali dengan I, maka didapatkan sama dengan, ini coret aja, ini 1, ini 5 ya, jadi dikuadratkan jadi 1 per 25 I. Nah, itu jawabannya 1 per 25 I. Nah, kemungkinan ini. Nah, kita buktikan A nya. Kalau ini I2 ya, berarti kita anggap I2 nya sama dengan 1, I1 nya sama dengan 25. Kan di sini jawabannya perbandingannya I2 adalah 1 per 25 I1 ya. 2 kali lipat 1 per 25 nya dari I1, berarti I2 nya 1, I1 nya 25. Nah, kita mencari A nya. Kalau amplitudonya itu kan berbanding lurus ya, A2 per A1 sama dengan, dia jangan lupa kuadratnya, mereka itu kuadrat, I2 per I1. Oke, kita masukin, berarti A2 per A1 kuadratnya kita akarkan saja nanti, dia 1 per 25 karena sebelumnya kuadrat ya, berarti, atau biar nggak bingung, ini kuadrat masih saya tulis, kita akarkan massal. Nah, kalau diakarkan massal berarti kita dapat A2 per A1 sama dengan 1 per 25, atau A2 sama dengan 1 per 25 A1 gitu ya. Oke, benar jawaban yang ini. Langsung yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu begini.
taraf intensitas suatu bunyi berarti TI-nya ya. TI1 itu adalah 10 desibel. Maka intensitas bunyinya mencari I-nya. I-nya itu berapa? Nah, tadi rumusnya adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, ini saya butuh area yang luas misalnya. Nah, ini bisa di sini ya. Saya alihkan ke sini. Berarti TI-nya kan 10 ya kan, sama dengan 10 log I. Kita tahu intensitas ambang itu adalah 10 pangkat min 12 ya. Berarti per 10 pangkat min 12. Nah, 10 boleh dicoret nih. Jadi 1 sama dengan log I. Nah, kalau logaritma itu pembagian itu sama aja dia sebagai pengurangan. Log 10 pangkat min 12. Oke, seperti ini. Saya ingatkan, materi logaritma, misal log 10 pangkat 2, itu artinya dia sebagai 2. Kalau log 10 pangkat min 3, itu artinya adalah min 3 gitu ya. Kalian bisa coba dengan kalkulator untuk membuktikannya. Nah, berarti 1 sama dengan log I dikurang min 12 ya. Karena log 10 pangkat min 12 itu adalah 12. 1 sama dengan log I plus 12. Min ketemu min jadi plus. Jadi 1 dikurang 12 sama dengan log I. Jadi kita dapat berapa? Min 11 ya. Min 11 sama dengan log I. Nah, ini min 11 berarti log I, I-nya ya kita balik. Kalau tadi min 3 itu lognya ininya berapa? Berarti 10 pangkat min 11 gitu. Terbalik ya. Kalau ininya ada nih misalnya min 3 terus dirubah ke I, I-nya itu berapa? I-nya berarti 10 pangkat min 3. Begitu juga dengan ini. Min 11 berarti berapa log yang min 11 ya? 10 pangkat min 11. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Oke. Nah, lanjut nomor 3 yang terakhir. Taraf intensitas sebuah bunyi sebuah gelombang bunyi pada jarak R1 sama dengan 10 meter dari sumber adalah TI1 60 desibel. Taraf intensitas pada jarak R2-nya udah ada nih. R2-nya 100 meter dari sumber tersebut adalah mencari TI2. Nah, kita rumusnya apa tadi? TI 2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dibalik berarti ya, R1 per R2 per R2 dikuadratin. Oke, kita masukkan saja. TI1 nya itu adalah 60 desibel ditambah 10 log R1 nya 10 ya, 10 per 100 kita kuadratkan jadi 60 ditambah 10 log berapa tuh? Ini coret jadi 1/100 ya. Nah, 1/100 itu sama aja 60 tambah 10 log 10 itu 10 pangkat 2 ya. Kalau dia naik ke atas itu 10 pangkat min 2 ya kan. Nih biar nggak bingung, 1/100 itu adalah 1/10 pangkat 2. Kalau dia naik itu sama aja 10 pangkat min 2 gitu ya, dan nggak terlalu bingung. Oke, jadi sama dengan 60 ditambah 10 log 10 pangkat min 2 adalah min 2. Oke, jadi 60 10 kali min 2 adalah min 20 ya. Jadi jawabannya adalah 40 desibel. Oke, 40 desibel. Oke, mungkin untuk pembahasannya sampai sini semoga mudah dipahami. Adapun latihan tambahan itu saya ambil dari soal-soal yang di bawah ini. Oke, ini soal nomor 1. Sebuah pesawat terbang, atau nanti saya kirim ya nomor 1. Ini ada beberapa soal. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, ada 5 soal tambahan di gelombang bunyi. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.